Mengapa Amerika tiba-tiba berpihak ke Rusia? Hai semuanya, kalian pasti udah dengar kan kalau beberapa minggu belakangan ini, Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan Rusia, tiba-tiba menunjukkan sikap yang jauh lebih lunak dan bahkan bisa dibilang berpihak? Ini bukan konspirasi, ini fakta yang terjadi di depan mata kita. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Apakah ini langkah jahat dari pemerintah Amerika? Atau justru ada agenda besar yang tidak kita sadari? Yuk, kita bongkar sama-sama. 1. Geopolitik global. Amerika punya rencana besar. Tapi, tunggu dulu, ini bukan hanya soal energi. Persaingan global dengan China kini semakin panas. Amerika tahu, untuk bisa mengalahkan China, mereka butuh aliansi baru. Dan ternyata, itu bisa datang dari Rusia. Iya, yang kalian dengar benar. Meskipun mereka terlihat bersaing selama ini, Amerika sadar bahwa untuk menghadapi ancaman terbesar dari China, mereka butuh Rusia di pihak mereka. Jangan terkejut jika kelak kita melihat Rusia dan Amerika punya kesepakatan besar yang mengubah peta kekuatan dunia secara drastis. 2. Aliansi yang mencengangkan. Benarkah Amerika akan berbalik arah? Apa maksudnya ini? Kenapa Amerika bisa tiba-tiba lembut dengan Rusia? Bukankah kita sudah sering mendengar tentang propaganda anti-Rusia dari media? Ternyata, hal ini berhubungan dengan pergeseran kekuatan dunia. Amerika dan Rusia mungkin sedang merancang sebuah rencana besar yang tak hanya menyangkut keduanya, tapi juga masa depan negara-negara besar lainnya. Ada kemungkinan besar Amerika sudah mulai menimbang untuk memperlemah aliansi mereka dengan negara-negara Eropa yang selama ini menjadi bagian dari NATO. Mungkin mereka melihat ada keuntungan lebih besar jika Rusia berada dalam lingkaran kekuasaan mereka. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika Amerika dan Rusia mendekat, sementara negara-negara seperti Eropa terisolasi? Lantas, bagaimana nasib Ukraina ke depan? Apakah bakalan menyerah? Jika kita bicara tentang nasib Ukraina dalam konteks konflik yang terus berlangsung, ada beberapa skenario yang bisa terjadi meski semuanya penuh dengan ketidakpastian. Namun, mari kita bahas beberapa kemungkinan berdasarkan dinamika yang terjadi saat ini. Dalam keadaan saat ini, sulit untuk membayangkan Ukraina menyerah begitu saja. Terlebih dengan semangat nasionalisme yang sangat kuat dan dukungan internasional yang terus mengalir. Namun, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan internasional atau tekanan internal bisa mempengaruhi keputusan Ukraina ke depan. Apa yang bisa terjadi adalah, dalam skenario tertentu, Ukraina mungkin dipaksa untuk mencari jalan tengah atau kesepakatan sementara jika situasi di medan perang semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Namun, kita tidak bisa mengabaikan potensi eskalasi yang terjadi, yang bisa membawa perang ini ke level yang lebih besar, dengan implikasi global yang lebih serius. Pada akhirnya, masa depan Ukraina sangat tergantung pada bagaimana dinamika politik global berkembang, bagaimana kekuatan militer masing-masing pihak bertahan, dan apakah ada jalan diplomatik yang bisa ditemukan untuk meredakan ketegangan. Dalam konteks ini, meski ada banyak spekulasi dan teori, tidak ada jawaban pasti apakah Ukraina akan menyerah. Semua tergantung pada pergerakan politik dan militer yang terjadi dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Akankah nasib Ukraina rata dengan tanah di tangan Rusia? I got so much more